Samsung Galaxy A54 5G banyak banget dibanding-bandingin dengan Vivo V27. Dan pertanyaannya adalah lebih baik pilih yang mana? Oke, gue akan ngasih kayak semacam common sense reasoning buat lo memilih. Tapi sebelumnya pemaparan dulu. Bismillah, bareng sama gue Taufik Nobo. Dan ya gue biasa nih seliweran itu ngomongin teknologi dan juga productivity. Kalau tertarik dengan video-video seperti itu, klik subscribe, nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini, dan disclaimer, Samsung ataupun Vivo tidak membayar gue untuk bikin video ini. Kebetulan gue lagi megang kedua device ini, dan kebetulan pas gue posting di IG, gue cuma nanya, di compare nggak nih kedua handphone? Ternyata ada yang bilang, compare bang, nggak apa-apa, sikat aja. Jadi ya, kita coba obrolin dulu mungkin dari yang paling simple pas kita buka kotaknya. Vivo V27 itu lengkap loh, datang dengan chargeran, ada case-nya, handphonenya udah ada anti goresnya, jadi tinggal pakai dan lo udah tenang. Sementara Samsung Galaxy A54 udahlah nggak ada charger gitu ya, nggak dapat anti gores pula. Tapi kalau kita ngomongin masalah pegangan di tangan gitu ya, kedua device ini benar-benar coba mengambil desain dan juga style dari flagship device masing-masing brand. Kita bisa ngeliat kok Vivo V27 ini ngambil banget desain X series dengan body yang tipis, layar melengkung, rasanya nyaman, compact tapi dengan layar yang lebar gitu ya. Sementara Samsung Galaxy A54 ya hadir dengan desain S23. Warnanya yang lain pun juga mirip-mirip dengan S23, tapi emang begitu lo pegang ya rasanya berbeda. Gue appreciate langkah dari kedua brand untuk membuat mid-range handphonenya ini terasa oke. Yang menarik mungkin emang di bagian layarnya ya. Samsung ini walaupun emang udah menggunakan punch hole untuk desain kamera depannya, tapi ya bezelnya bisa dibilang lumayan tebal. Beda nih dengan Vivo yang layarnya ngelengkung, jadi kesannya device-nya ini mid-range tapi look-nya flagship banget. Dilawan sama Samsung dengan panel Super AMOLED-nya dan juga tingkat brightness 1000 nits yang menarik karena emang dia bener-bener bisa banget dipakai ngelawan matahari. Untuk masalah UI, di sini kita harus mengakui keunggulan Samsung dengan One UI-nya lah, yang bisa dibilang iOS-nya buat Android super friendly, gampang digunakan, kayak fitur dan segala macamnya. Tapi Vantage OS juga nggak bisa dibilang nggak oke sih. Vantage OS sudah mulai mature secara pemilihan ikonnya. Mungkin bukan yang paling nyaman, tapi it's doing better dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Walaupun gue pengen protes ya kalau lo ngebuka aplikasi kamera terus lo ngeliat di bagian atas tuh kayak ada 1x, 2x dan segala macamnya. Kenapa fontnya harus begitu ya? Harusnya bisa lebih soft lagi. Kalau kita berpindah ke bagian performa, nah ini berasa nih. Vivo itu memilih menggunakan perpaduan Dimensity 7200 MediaTek dengan RAM 8GB dan juga storage yang gue pegang ini 256GB. Sementara untuk Samsung Galaxy A54 5G dia menggunakan Exynos 1380, RAM-nya 8GB dengan storage 256GB. Nah, hasil benchmark yang gue punya, ini beberapa datanya emang lebih oke di Vivo V27. Kayak Antutu 10. Vivo V27 ini bisa dapat angka 633 ribuan, Samsung masih bermain di angka 511 ribuan. Untuk Geekbench 6, single core-nya Vivo dapat angka 1181, Samsung single core-nya di 1004. Multi-core score, di sini Samsung ternyata bisa menang di angka 2767, sementara Vivo masih bermain di 2638. Kita beralih ke bagian GPU. Untuk OpenCL-nya, Vivo punya angka 3500-an, sementara Samsung bermain di 3021. Kalau Vulkan-nya, Vivo punya angka 3472, sementara Samsung masih bermain di angka 3021. Kita berpindah, gue iseng-iseng nyoba pakai 3D Mark. Stabilitasnya Vivo menyentuh angka 99,2%, sementara Samsung dengan Exynos-nya ada di angka 98,8%. Good news-nya adalah untuk Exynos ini adalah salah satu angka yang bagus banget untuk GPU-nya secara stabilitasnya. Tapi emang masih kalah dibandingkan dengan Vivo V27 dengan Dimensity 7200-nya. Nah, kalau kita ngomongin masalah performa, biasanya nggak jauh-jauh dari masalah baterai. Di sini, menarik banget angkanya. Karena Samsung ini menggunakan baterai 5000 mAh dengan charging speed itu 25 watt. Sementara Vivo V27 main di angka 4600 untuk baterainya dengan charging speed 66 watt. Gue iseng ngetes, ini cuma nyalain YouTube 4K selama 1 jam,
Keduanya sama-sama menggunakan tingkat brightness 50% dengan volume suara 10%. Vivo itu hanya memerlukan daya 6% aja selama 1 jam. Sementara Samsung memerlukan daya 10%. Jadi ya, begitulah. Memang si Samsung lebih memerlukan atau menghisap daya lebih banyak dibandingkan dengan Vivo V27. Mumpung kita lagi ngomongin masalah YouTube gitu ya. Jadi kalau misalnya kita coba masang video, sebenarnya kedua handphone ini secara multimedia untuk masalah visualnya sama-sama oke lah, karena kan yang satu udah Super AMOLED, yang satu AMOLED, jadi sama-sama rich. Sementara kalau untuk masalah suara, di sini bisa gue bilang Samsung lebih unggul lah gitu dengan stereo speakernya, suaranya yang juga rich hitungannya untuk mid range Samsung. Sementara Vivo V27 itu hadir dengan mono speaker atau cuman satu aja di bagian bawah. Terakhir mungkin gue pengen ngomongin masalah kamera kali ya. Ini yang sebenarnya bisa dibilang kenapa kedua handphone ini banyak dibanding-bandingin, karena secara sensor sama-sama 50 megapiksel. Terus juga secara harga tipis-tipis gitu ya. Tapi hasil fotonya gimana? Kalau kita coba ngeliat dari masalah ketajaman dulu deh. Ini gue foto focus chart. Di sini gue bisa ngeliat ya. Kita berpindah ke pojok kiri, kanan, bawah. Vivo itu lebih soft focus dibandingkan dengan Samsung Galaxy A54 5G yang emang lebih sharp and sharp. Sementara untuk masalah pewarnaan sendiri, kita bisa melihat perbedaannya lagi-lagi. Vivo ini cenderung lebih warm, sementara Samsung cenderung lebih kebiruan atau lebih dingin gitu ya. Kalau kita ngeliat ke hasil sampel foto yang gue punya, foto yang ini sih sebenarnya kelihatan banget gimana Samsung itu mencoba menampakkan detail seada-adanya di satu buah foto. Jauh banget dibandingkan dengan Vivo. Ini di bagian ini aja. Kaki gue bulunya lebih kelihatan di Samsung dibandingkan dengan Vivo. Untuk masalah dynamic range pun juga menarik banget karena kelihatan kalau di sini Samsung itu lebih nge-crush kontrasnya. Di saat gue kira Samsung itu udah berani main ya dengan apa namanya scene optimizer-nya, Vivo lebih berani lagi untuk nge-push bagian shadows-nya, gimana caranya lebih keangkat, ngebikin efek seakan-akan dynamic range-nya itu lebih luas. Untuk video, di saat gue pakai jalan nih kedua device sambil iseng-iseng rekam gitu ya. Untuk stabilisasi sih keduanya doing pretty well. Ini di 4K 30 fps, wobblingnya juga tidak terlalu kelihatan dengan kondisi vertikal seperti ini. Tapi menariknya pendekatan untuk masalah nge-push atau kontras, Vivo di sini lebih berani bermain dengan kontras. Sementara Samsung itu bisa gue bilang dia coba ngangkat shadow-nya agak sedikit lebih banyak. Jadi pada beberapa part terlihat lebih noisy karena dia mengangkat shadows. Tapi untuk masalah pewarnaan, dua-duanya yang mirip-mirip aja, tidak ada yang terlalu jauh. Ya memang permainan kontrasnya sih yang terlihat jadi membuat seakan-akan kedua device ini bedanya berasa banget. Untuk masalah dynamic range-nya pun juga gue bisa bilang di sini Vivo terasa dynamic range-nya sedikit lebih luas. Jadi emang racikannya juga oke. Entah apa yang dimainin sama Vivo di sini, tapi mereka bisa gue bilang looks nice. Untuk kamera depannya, Vivo V27 dibandingkan dengan Samsung, ini kebalik ya. Kalau tadi Samsung itu lebih dingin biasanya, tapi kamera depannya Samsung ini terlihat lebih warm dibandingkan dengan Vivo yang kamera depannya ini emang agak sedikit lebih cold. Pada akhirnya, kita mencoba menjawab pertanyaan, jadi sebenarnya mendingan yang mana sih, Vic? Antara Vivo V27 atau Samsung Galaxy A54 5G? Gini, harganya nih kedua device mirip-mirip ya. 5,5 deh pas gue lagi bikin video ini. Di harga 5,5, kalau emang lo adalah tipikal orang yang pengen mendapatkan semuanya lengkap sekaligus, sebenarnya ini udah mudah banget, yaitu Vivo V27 jawabnya. Out of the box, udah ada chargerannya, udah ada anti goresnya, ada casingnya. Memang dengan kompromi yang bisa dibilang cukup minor menurut gue, yaitu di masalah speaker yang masih mono. Tapi kalau lo kayak gue tipikalnya gitu ya, udah menggunakan device Samsung juga yang lain, dan lo perlu transfer data cepat, lo perlu berada dalam satu ekosistem yang sama, lo nggak pengen ribet mindahin data TWS atau mindahin data smartwatch, data ini itu semua segala macam, lo pengen ringkes aja, Samsung Galaxy A54 ya ujung-ujungnya menjadi opsi yang tidak terelakkan karena emang ya udah lo dalam satu buah ekosistem. Jadi ya
balik lagi ke diri sendiri gitu. Lo lihat apakah emang lo dalam ekosistem satu buah device, apakah lo pengen keluar dari ekosistem itu, atau emang lo pengen punya yang simple-simple aja. Semua orang tuh punya preferensinya masing-masing. Tapi kalau gue pribadi gitu ya, don't get me wrong, I love Vivo V27, tapi dengan kondisi gue yang ada di satu buah ekosistem Samsung, it's easier for me untuk akhirnya milih Samsung karena ya udah semuanya mudah aja gitu. Handphone pertama gue iPhone, handphone kedua gue S23, handphone ketiganya kalau gue tidak lagi mereview handphone, it's gonna be A54 karena ya lebih mudah untuk semuanya. Itu di gue. Tapi kalau lo gimana, silahkan tulis di kolom komentar, kita diskusi santai-santai aja, nggak usah ribet-ribet dan tidak usah pakai emosi. Kita ketemu di video berikutnya. Buat sekarang Taufik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.